Oke, Bapak Ibu, supaya nanti dalam sesi diskusi mudah begitu ya, mudah untuk mentionnya di di Zoom-nya diganti dulu namanya, di rename dengan format nama strip domisili. Nama strip domisili. Contoh ini saya rename Alvin strip Pontianak. Lihat di Zoom Bapak Ibu, bukan di komen ya, tapi di tombol partisipan itu nanti bisa diubah namanya dengan format nama strip domisili. Ibu Mela Reika Bandung, Umi Fatir Medan, ya, Bapak Ahmad Suhaimi Lampung gitu. Sudah betul-betul, sudah benar. Bukan di kolom chat, ya, bukan di kolom chat, tapi di format Zoom-nya itu. Yang nggak pandai, nggak apa-apa, skip aja dulu. Ya, kalau nanti ada kesempatan belajar dulu untuk rename. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. 213 peserta. Malam hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Ya, kenapa kita belajar ini? Ya, Ustadz mengamanahkan kepada kita semuanya. Jadi, pembahasannya kalau bisa runut, berkurikulum gitu ya. Supaya utuh pembahasannya, karena 27 Januari nanti itu bertepatan juga dengan peringatan Isra Mi'raj. Jadi kita akan belajar seluk-beluk A to Z tentang Isra Mi'raj. Ya, kita harus belajar secara utuh gitu ya. Jangan hanya merayakan dengan euforia saja, tapi merayakannya dengan ilmu nanti. Paham makna dari Isra Mi'raj itu apa? Ada peristiwa apa saja di Isra Mi'raj? Kewajiban-kewajiban apa yang kemudian itu nanti dilaksanakan oleh muslimin dan lain sebagainya gitu ya. Insyaallah kita malam hari ini akan belajar dengan guru kita Ustadz Abdul Somad. Sudah siap? Sudah siap belum? Kalau sudah siap, katakan siap di kolom chat. Kita sambil nunggu Tuan Guru ya, insyaallah sudah ada ini akun Zoom-nya, cuman masih belum open cam. Kita tunggu dulu. Siap, insyaallah. Kasih emot yang menandakan kesiapan Bapak Ibu, emot api gitu misalnya. Ya, silakan kasih emot. Oke. Baik. Saya ingin minta ini dong Bapak Ibu berbagi testimoni. Ada yang sudah ngikut program Hijrah Bersama UAS ini lebih dari 6 bulan? Ada? Ada nggak? Kalau ada, coba saya ingin Bapak Ibu berbagi gitu. Apa yang dirasakan Bapak Ibu setelah ikut program Hijrah Bersama UAS ini? Ya, apakah program Hijrah Bersama UAS ini memberikan dampak terhadap kehidupan Bapak Ibu? Atau Bang Alvin ini nggak penting gitu? Boleh silakan di kolom chat gitu ya. Ya, berbagi kepada kita. Apa yang dirasakan setelah mengikuti program Hijrah Bersama UAS rutin tiap pekan, tiap Selasa malam. Ya, supaya makin semangat para penyelenggara, ya tim-tim penyelenggara untuk terus mengadakan event-event seperti ini, begitu ya. Coba apa yang didapatkan, apa yang dirasakan setelah mengikuti program Hijrah Bersama UAS kurang lebih, ya kalau nggak salah hampir 2 tahun ya. Ayo, Alhamdulillah saya baca satu-satu ya. Dari awal ikut, makin tangguh dan ikhlas Ustadz, Ibu Tria Bali, Masya Allah. Menambah ilmu dan nambah iman, menjadi lebih paham dalam beribadah, Ibu Idahatna dari Jogja. Sangat bermanfaat, bertambah semangat dalam beribadah dan melanjutkan kehidupan. Masya Allah. Dua tahun kurang lebih, Alhamdulillah lebih tawadu, luar biasa. Umi Fatir dari Medan. Baru ikut hari ini, Alhamdulillah rasanya adem, bahagia karena bisa satu room dalam Zoom. Sudah 1,5 tahun. Bapak Topan, Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih, makin semangat terus belajar Islam. Terima kasih Tuan Guru dan tim. Oke, Masya Allah. Bapak boleh cek juga ya. Cek di kolom chat, ikut baca-baca. Ya, barangkali dengan kita membaca pesan-pesan di situ, makin membuat rasa syukur kita
bertambah begitu ya. Karena di waktu yang sama Bapak Ibu banyak yang nggak sempat dan nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar, ya, harus bekerja, harus mencari nafkah, harus ada kesibukan yang lain. Nah, orang-orang yang hari ini bisa satu room, satu Zoom, yang terus-menerus bisa belajar ini, semuanya karena izin Allah, ya, semuanya atas izin Allah. Ini harus kita syukuri, ya, kita harus syukuri dengan belajar sungguh-sungguh, nyimak kajiannya sungguh-sungguh, nggak ngambil-nyambil, ya, kemudian sungguh-sungguh juga untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Baik, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita awali majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa thalabul ilmi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik Bapak Ibu, siapkan buku catatannya, siapkan minuman hangatnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyimak kajian, menyimak majelis ilmu, siraman rohani dari guru kita, ya, Ustadz Abdul Somad. Pastikan Bapak Ibu dalam kondisi yang siap, tidak nyambil-nyambil, supaya ilmunya menghujam ke dalam dada kita bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkannya insya Allah. Baik, pada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan dari minal masjidil haram ke masjidil aqsa disebut dengan Isra. Dari masjidil aqsa naik ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Isra diabadikan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Sedangkan Mi'raj diabadikan dalam surat An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati Nabi Muhammad SAW tidaklah berdusta tentang apa yang dia lihat. Qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dia melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk yang lain ketika sedang berada di Sidratul Muntaha. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi ada 6 pendapat ulama. Pendapat yang pertama menurut Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari terjadi pada tahun pertama kenabian. Pendapat yang kedua mengatakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi tahun kelima kenabian. Sedangkan pendapat yang umum ya inilah yang selalu diperingati kaum muslimin malam 27 Rajab tahun ke-10. Pendapat yang keempat adalah pada bulan Ramadan tahun ke-12. Pendapat yang kelima bulan Muharram tahun ke-13. Pendapat keenam bulan Rabiul Awal setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebutkan semuanya supaya nanti kalau di media sosial banyak yang mengatakan bukan 27 Rajab tahun sekian, makin bingung. Bagus, kebingungan itu kita bahas sekalian. Oh, ternyata ada 6 pendapat ulama. Begitu disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Furija an saqfu baiti, dibuka atap rumahku ana bi Makkah, ketika saya sedang berada di kota Makkah. Fanazala Jibril, malaikat Jibril turun. Fafaraja sadri, dia membelah dadaku. Tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian dia mencuci, membasuh dadaku dengan air Zamzam. Tsumma ja'a bi tistin min zahab. Kemudian dia datang membawa mangkok yang terbuat dari emas. Mumtali'un hikmatan wa imanan. Mumtali'u hikmatan wa imanan. Yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fa'afaraghahu fi sadri. Lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian dirapatkan kembali. Nah, jadi kita urutkan peristiwa-peristiwa ini dari awal sampai akhir
sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang sahih. Jadi apa hikmah di balik ini? Bahwa tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit-penyakit kotor. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam diri manusia ini ada qalb, jantung, hati, di dada, kemudian dibedah, dibersihkan, setelah itu barulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada berbagai macam penyakit hati manusia, lalu kemudian kita berusaha untuk mensucikannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di situ ada jalan fujur, jalan yang tidak baik, wa taqwaha, jalan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi kata qad aflaha man zakkaha itulah asal kata tazkiyatun nafs. Tasawuf diambil dari kata safa, suci. Tasawuf artinya mensucikan hati. Nah, ada sebagian orang tidak mau menyebut istilah tasawuf. Katanya istilah tasawuf ini bid'ah. Kita pakai istilah tazkiyatun nafs. Ya sama saja, tasawuf dengan tazkiyatun nafs itu substansinya adalah pensucian jiwa, pensucian hati. Baik, next. Ataitu bil buraq, hadis riwayat Muslim, didatangkan kepadaku buraq wa huwa dabbatu abyad. Buraq itu hewan tunggangan berwarna putih, tawil, panjang, tinggi. Fauqal himar dunal baghli. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal. Bighal itu binatang tunggangan, lebih kecil dari kuda. Yada'u hafizahu inda muntaha tarfih. Kalau dia letakkan ujung kakinya, maka sampai kepada ujung belahan bumi. Rawahu Muslimun. Menunjukkan kalimat ini menunjukkan bahwa amat sangat jauh jangkauannya. Itulah tunggangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Next. Kemudian ketika Nabi SAW sudah naik, referensi berikutnya ada riwayat Imam At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar. Fasami'tu nidaan an yamini. Aku mendengar ada panggilan dari sebelah kanan. Ya Muhammad. Wahai Muhammad, ala rislika as'aluka. Lalu kemudian dia memanggil saya, tapi saya terus berlalu, kata Nabi. Summa sami'tu nidaan an shimali. Kemudian saya mendengar ada panggilan dari sebelah kiri. Ala rislika as'aluka. Tapi saya kemudian terus. Kemudian setelah itu istaqbaltu imra'atan fit tariq. Saya menjumpai seorang perempuan di dalam perjalanan itu. Qara'aituha 'alaiha min kulli zinatin. Dia memakai perhiasan min zinatid dunya. Rafi'ata yadaha. Dia mengangkat tangannya melambaikan sambil memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tapi saya kemudian terus berlalu, kata Nabi. Cuma itu Baitul Maqdis, kemudian saya sampai di Baitul Maqdis Palestina. Momentum yang tepat, bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj, kita mengingat, sudah banyak yang lupa tentang Palestina. Atau Al-Masjidil Aqsa. Fanazaltu an dabbah, lalu kemudian saya turun, lalu saya tambatkan di salah satu tiang yang ada nabi-nabi juga menambatkan hewan tunggangannya di situ. Summa dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke Masjidil Aqsa. Wa shallaitu fi, saya salat. Faqala li Jibril, malaikat Jibril bertanya, "Madza ra'aita fi wajhik?" Apa yang kau lihat tadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya melihat ada panggilan sebelah kanan. Maka kata Jibril, itu yang memanggil dari sebelah kanan adalah Yahudi. Seandainya kau berhenti, maka umatmu mengikut Yahudi. Kemudian panggilan sebelah kiri itu adalah Nasara. Seandainya kau berhenti, maka pastilah umatmu akan mengikut. Tapi untungnya engkau punya kekuatan, lalu kau lewati itu, lewat Yahudi, lewat Nasara, maka umatmu selamat. Referensinya Tahdzibul Athar Imam At-Tabari. Baik, terus. Kemudian ada perempuan yang melambaikan tangannya. Itu adalah tilkad dunia. Itulah dunia tazayyanat.
Dunia yang terus berhias, bersolek untuk menggodamu. Dan kau tidak berhenti. Seandainya kau berhenti, maka pastilah engkau lebih memilih dunia daripada akhirat. Baik, terus. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu kami sampai di satu lokasi tanah Zati nakhlin, di situ banyak pohon-pohon kurma. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, inzil, turun. Lalu saya pun turun. Saya sholat. Lalu kemudian saya, atadri aina shallaita, tahukah kamu di mana kamu sholat tadi? Lalu kata Nabi SAW, wallahu alam, engkau sholat di Yathrib. Shallaita bi Tibah. Engkau sholat di Yathrib. Yathrib adalah nama sebelum diganti Nabi, nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama lainnya adalah Tibah. Kemudian saya terus naik lagi dan kami berhenti di satu tempat tanah yang sangat putih. Lalu kami turun. Kemudian Jibril bertanya, apa tempat kamu turun tadi itu apa? Kata Nabi, Allahu a'lam. Kata Jibril, itu adalah Madian. Engkau sholat inda syajarati Musa. Engkau sholat di tempat pokok kayu Nabi Musa berlindung. Kemudian Nabi SAW naik lagi dan beliau berhenti di Bethlehem. Tempat lahirnya Sallaita baita lahmin haitsu ulida Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 3 stasiun tempat berhenti sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Pertama Madinah, kedua Madian, ketiga Bethlehem, lalu kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa. Baik, lanjut. Farakibtuhu, kemudian saya terus menunggang burak hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Jadi tentang Isra Mi'raj ini tidak ada satu hadis bercerita dari awal sampai Z. Makanya malam ini kita bahas dari A sampai Z menurut hadis-hadis Nabi SAW. Nanti filenya bisa diminta ke tim media. Sampai di Baitul Maqdis. Sampai di Palestina. Baik, next. Farawattuhu, saya ikatkan. Saya ikatkan tali burak tadi. Di tempat yarbitu bihal anbiya, di tempat nabi-nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka. Jadi nabi-nabi pun datang juga dengan hewan tunggangan dan mengikatkan di tempat yang sama. Hadis riwayat Muslim. Next. Tsumma dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Wa shallaitu fihi raka'ataini, saya salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oke, terus. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Saya melihat diri saya bersama dengan para nabi-nabi. Fa idza Musa, saya lihat Nabi Musa qa'imun yusalli, dia tegak salat. Fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali syanu'ah. Kemudian ada seorang laki-laki yang rambutnya keriting, ikal, seperti seorang laki-laki dari Syanu'ah. Dia adalah Isa anak Maryam. Qa'imun yusalli, dia juga salat. Aqrabun nas bihi syabhan, orang yang mirip dengan dia adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim, kemudian saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga berdiri salat. Asbahun nasi bihi, orang yang paling mirip dengan dia adalah sahibukum, sahabat kamu, maksudnya saya, Nabi Muhammad. Fahanatis shalah, ketika masuk waktu salat, fa'ammamtuhum, aku yang menjadi imamnya, dan semua nabi-nabi itu menjadi makmum. Apa isyarat di sini? Bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya menjadi makmum dan imamnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Terus, falamma faragtu minas shalah, ketika saya selesai salat, lalu ada orang yang memanggil, ya Muhammad. Wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nar. Ini malaikat Malik, penjaga neraka. Assalim alaih, saya mengucapkan salam. Faltafattu ilaihi, lalu saya menoleh kepadanya. Fabada'ani bis salam, dia yang lebih dulu mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad.
Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW makhluk termulia karena Nabi yang diucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Next. Thumma nazartu, kemudian saya melihat faidha nabi qaumin yahli min juludihim. Saya melihat ada manusia-manusia yang orang-orang yang keluar dari kulit mereka dikembalikan kepada mulut mereka, dimasukkan ke dalam mulut mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kulu ma'akaltum, makanlah apa yang kamu makan. Lalu kemudian, fa'idha akrahu ma khalaqallahu lahum. Saya tidak suka apa yang terjadi pada mereka. Lalu saya bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka? Lalu malaikat Jibril mengatakan, haula al-hammazun, al-lammazun. Humazatil lumazah. Nah, ini dalam Al-Quran, humazatil lumazah. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan aib orang lain, mengadu domba, gosip, ghibah. Alladzina yakuluna min luhumin nas. Mereka memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim. Dan mereka merusak kehormatan saudaranya bisabbi, dengan caci maki. Ini dalam kitab Tahdzibul Athar Imam At-Tabari. Jadi yang pertama dilihat Nabi itu adalah azab-azab yang dirasakan penghuni neraka. Baik, terus. Kemudian saya datang menemui kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Menanam di hari yang sama, panen di hari yang sama. Kullama hasadu 'ada kama kana. Setiap kali sudah dipanen, dipotong, tiba-tiba kembali lagi tumbuh. Nah, ini penghuni surga. Lalu kemudian Nabi bertanya, apa ini? Kata Jibril, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanatu. Perbuatan baik mereka dilipat gandakan bisa bi'imi'ati dha'ifin, 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang sudah mereka buat untuk agama Allah ini, Allah menggantinya, wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, next. Kemudian Nabi datang melihat satu kaum tardah ru'usahum bis-sakhri, yang kepalanya ditimpakan batu besar. Kullama radaqat adat. Setiap kali kepala itu hancur ditimpa batu besar itu, balik utuh lagi. La yafturu anhum min dzalik, tidak berhenti, terus. Lalu Nabi bertanya, maha ula ya Jibril, apa ini? Siapa ini? Siapa ini mereka ini? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, haula mereka alladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis shalah al-maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu merasa berat melaksanakan sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berat sekali. Inilah orang-orang yang kepalanya ditimpa batu besar, hancur, tumbuh lagi, hancur, tumbuh lagi. Merasakan azab-azab. Lanjut. Kemudian Nabi datang kepada kaum yang suaranya seperti suara onta, seperti binatang ternak. Mereka memakan dhari', kotoran, dan zakum, buah-buah yang berduri, syajaratus zakum. Lalu kemudian mereka dicampakkan ke dalam api neraka jahanam, dilemparkan dengan batu-batu. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab-azab ini. Ini diceritakan untuk supaya kita takut. Lalu malaikat ditanya, apa ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, haula alladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka adalah orang yang tidak berzakat. Jadi orang tidak berzakat itu makan kotoran, makan duri, makan neraka jahanam. Wa ma zalamahum wallahu syai'an. Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya mereka. Mereka lah menganiaya mereka diri mereka sendiri karena tidak berzakat. Lanjut. Tsumma nazartu, kemudian saya melihat faidha ana bin nisa. Saya melihat ada perempuan-perempuan yang tergantung
kaki mereka ke atas, kepalanya ke bawah. Lalu saya bertanya, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, haula illa yaznina. Mereka adalah orang-orang yang berzina. Wa yaqtulna auladahunna. Mereka membunuh anak hasil zina mereka. Aborsi. Riwayatnya Imam At-Tabari dalam Tahdzibul Athar. Next. Kemudian Nabi SAW melihat ada orang setiap kali melewati suatu khashabah ala tariq la yamurru biha thawbun illa syaqqathu. Ada kayu yang berada di jalan, setiap kali orang lewat, kayu, baju, kain orang tersangkut dan merobek. Lalu Jibril ditanya, "Mahada ya Jibril?" Kata Jibril, "Hada aqwamun min ummatik." Ini adalah orang-orang dari umatmu, yaq'uduna 'ala tariq. Mereka duduk di pinggir jalan, lalu kemudian mereka mengganggu orang, merampok orang. Kemudian malaikat Jibril membacakan ayat, "La taq'udu bi kulli siratin." Janganlah kamu duduk di jalan, tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Lalu kemudian kamu mengganggu, menghalangi orang dari jalan-jalan Allah. Jangan mengganggu orang. Lanjut. Kemudian Nabi bertemu dengan orang qad jama' huzmata hatabin. Orang-orang yang sudah mengumpulkan kayu bakar yang diikat. La yastati'u hamlaha. Tak sanggup lagi dia memikul. Tapi dia tetap nyari kayu terus. Mahada ya Jibril, apa ini Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hadzal rajul min ummatik. Ini adalah umatmu. Takunu indahu amanat. Mereka sudah punya banyak amanah. Sudah jadi itu, jadi ini, jabatan itu, jabatan ini. La yaqdiru ala adaiha. Tak sanggup mereka memikul amanah ini. Wa huwa yazidu alaiha. Tapi tetap minta tambah lagi. Minta tambah terus. Wa yuridu ayyahmilaha. Mereka tetap ingin memikulnya. Lanjut. Summa ata'ala qaumin. Lalu kemudian saya menemui suatu kaum. Tuqridu alsinatahum. Orang-orang yang menggunting lidahnya, menggunting mulutnya bimaqarid, dengan gunting dari besi. Kullama qaradat adat. Setiap kali digunting, dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Wala yaftur, tidak berhenti. Maha ula ya Jibril, siapa ini? Lalu kata malaikat Jibril, haula khutaba'u ummatik. Mereka adalah orang yang ngomong tentang agama, khutaba'ul fitnah. Mereka ini adalah fitnah. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, guru-guru kita semua. Terus. Suma'ata, kemudian datang ke hajar sagir, hujrin sagirin, ada lubang kecil, yakhruju minhu thawrun azim. Dari lubang kecil ini keluar lembu yang sangat besar. Faja'ala thawru yuridu an yarji'a. Setelah keluar dia dari lubang tadi mau masuk lagi ke dalam. Fala yastati'u, tapi tidak bisa. Lalu kata Jibril, kata Nabi, ma hadza ya Jibril, apa ini? Kata Jibril, hadzal rajul. Ini adalah orang yang takallamu bil kalimatil azimah. Orang yang ngomongnya besar. Summa yandamu alaiha. Kemudian menyesal. Fala yastazi'u an yaruddaha. Tapi tidak bisa lagi mengembalikan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong sesuatu yang besar, mau ditarik lagi tak bisa. Manusia ini yang pegang itu cakapnya. Kalau binatang ini yang dipegang talinya. Terus. Kemudian saya datang ke satu lembah, wangi sekali, sejuk, baunya harum semerbak kasturi. Wahai Jibril, ini bau apa yang bagus, wangi dan sejuk ini? Suara apa ini? Ini adalah suara surga. Lalu kemudian Allah sudah menunaikan janjinya kepada saya. Saya melihat ada kain sutra. Kain-kain sutra dengan berbagai jenis. Ada istabrak, ada harir, ada sundus, ada lu'lu'.
permata, mutiara, ada marjan, batu dari laut, fiddah, perak, zahab, emas, akwab, cangkir-cangkir, cawan-cawan, syihaf, piring-piring, abarik, ceret, wafawaki, buah-buahan, nakhli, anggur, kurma, rumman, delima, air, susu, kemudian diberikan kepadaku semua. Laka kullu muslim wa muslimah, wa mu'minun wa mu'minah. Untukmu, wahai surga, semua muslim dan muslimah, orang mukmin. Wa man amana bi wa bi rusulihi wa amila salihan. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beramal saleh, wa lam yusyrik bi, tidak syirik, wa lam takhidh min duni andada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apa-apa. Wa man khasyani fa huwa amin. Siapa yang takut kepadaku, maka dia aman dari neraka. Wa man sa'alani a'taituhu. Siapa yang meminta, aku beri, kata Allah. Wa man aqradani jazaituhu. Siapa yang dulu meminjamkan hartanya untuk menolong agamaku, aku beri balasan. Wa man tawakkala 'alaika faiztuhu. Siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan dia. Fa inni anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. La ukhliful mi'ad, aku tidak mengingkari janji. Wa qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Allah sebaik-baik pencipta. Qalat qad araditu. Thumma ata'ala wadin, kemudian Nabi dibawa ke satu lembah, fasami'a sautan munkaran, suara yang mengerikan. Wa wajada rihan munnatinah, bau busuk. Ma hadzal rih ya Jibril, suara apa ini? Bau apa ini? Hadza sautu jahannam, inilah suara neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabbi, engkau sudah menjanjikan kepadaku. Kathurat salasili, banyak rantai-rantai. Belenggu aghlali, belenggu-belenggu. Wasa'iri, neraka sa'ir hamim, mendidih. Bari', kotor, nanah. Ghassaq, azab. Kemudian panas. Fa'atini ma wa'adtani, berikanlah kepadaku apa yang kau janjikan. Apa kata Allah? Laka kullu musyrikin wa musyrikatin, semua musyrik, kafir wa kafirah, wa kullu khabithin wa khabithatin, penjahat laki-laki perempuan, wa kullu jabbarin, semua penguasa yang sombong-sombong, la yu'minu biyaumil hisab, mereka tidak percaya kepada hari akhirat, maka mereka semua milikmu, wahai neraka, mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Lanjut. Kemudian aku melihat ada orang-orang yang mulutnya lebar seperti onta. Lalu kemudian diletakkan di mulut mereka itu batu dari neraka jahanam. Lalu kemudian dimasukkan keluar dari belakang. Tembus saking panasnya. Kemudian aku bertanya, wahai malaikat Jibril, apa ini? Malaikat Jibril menjawab, haula, mereka adalah alladzina yakuluna amwal yatama zulman. Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka jahanam. Hati-hati pengurus anak yatim, buatkan satu rekening khusus, jangan campur dengan bangunan, jangan campur operasional. Begitu juga dengan yang mengelola anak yatim, jangan sampai makan harta anak yatim. Lanjut. Kemudian saya dibawa ke sebuah meja makan. Di atasnya ada lahmun mashwi, daging panggang. Ka'ahsani ma ra'aitu minal laham. Itulah daging yang paling bagus saya lihat. Wa idza haulahum jiyaf. Tapi ada bangkai-bangkai busuk di samping mereka. Mereka meninggalkan daging yang segar, mereka justru lebih condong kepada bangkai. Mereka makan bangkai itu dan mereka tinggalkan daging yang bagus. Man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula uzzunat. Mereka adalah pezina-pezina. Istri yang solihah-solihah, yang cantik-cantik, yang bersih-bersih dibiarkan. Mereka justru pergi kepada perempuan-perempuan jahat, narkoba, zina, dugem, pakai kena penyakit virus HIV AIDS, dan mereka tularkan pula kepada istri-istri mereka, na'udzubillah. Apa yang dilihat malaikat Nabi dulu pada Isra Mi'raj terjadi semua zaman sekarang.
Wa taraku ma ahallallahu lakum. Mereka tinggalkan apa yang dihalalkan Allah, justru berselingkuh. Na'udzubillah. Next. Kemudian saya melihat ada satu kaum butun ka'annahal buyut, perutnya besar seperti rumah. Wa huwa ala sabilati ali Fir'aun. Mereka ini berada di jalurnya keluarga Fir'aun. Fa idza marra bihim ala Fir'aun saru. Setiap kali lewat keluarga Fir'aun, mereka bangkit. Fayamilu bi ahadihim. Fayaqa'u fayatu ala Fir'aun bi arjulihim. Lalu kemudian fayamilu bi ahadihim batnahu. Fayaqa'u fayatawatta'uhum alu Fir'aun bi arjulihim. Diinjak-injak oleh kaki pasukan Fir'aun. Wa hum yu'riduna 'ala an-nar ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka dipresentasikan Arab ke neraka jahanam pagi, petang, siang, malam. Siapa mereka, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula akilatur riba. Mereka adalah orang yang makan riba. Delete. Akilatur riba. Riba fi butunihim. Riba dalam perut mereka. Famathaluhum kamathalil ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang kerasukan setan. Kenapa orang makan riba ini disatukan dengan keluarga Fir'aun, dengan pengikut Fir'aun? Karena mereka tahu kebenaran sebagaimana Fir'aun tahu kebenaran Nabi Musa, tapi mereka tetap melanggar, maka mereka disatukan dengan orang-orang yang melanggar kebenaran. Terus, kemudian saya keluar. Setelah saya keluar, datang Jibril membawa satu bejana, ada khamar, dan satu bejana ada susu. Saya memilih susu. Kata Jibril, ikhtartal fitrah. Kau sudah memilih fitrah, kesucian. Pilihan yang tepat. Maka umat Nabi Muhammad juga mengikut pilihan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Terus, kemudian saya dibawa Mi'raj. Di langit pertama, malaikat Jibril minta bukakan pintu, lalu kemudian malaikat penjaga bertanya, man anta, kamu siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Wa qad bu'itsa ilaih, apakah dia yang diangkat menjadi rasul? Betul. Fa fataha lana, dibukakan. Next. Di situ saya bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk. Di sebelah kanannya ada bantal, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada banyak umat, sebelah kirinya ada. Apabila dia melihat ke sebelah kanan, dia tersenyum. Melihat sebelah kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, marhaban bin Nabi salih, selamat datang wahai Nabi yang salih. Wal ibnu salih, anak yang salih. Kemudian saya bertanya, siapa ini Jibril? Malaikat Jibril menjawab, hadza Adam, ini Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya itu adalah keturunan Adam. Mereka penghuni surga, sebelah kiri itu penghuni neraka. Delete. Apabila melihat di sebelah kiri, sebelah kanan dia tersenyum, sebelah kiri dia menangis. Terus, kemudian as-sama ats-tsaniyah, naik ke langit yang kedua, dibuka. Siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat menjadi Rasul? Betul. Lalu kemudian, selamat datang. Setelah dibukakan, di situ ada Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wahuma ibn al-Khalah. Mereka ini adalah saudara sepupu. Terus. Kemudian saya naik ke langit ketiga. Siapa ini? Kata malaikat penjaga. Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi Rasul? Betul. Selamat datang. Kemudian setelah dibukakan, saya mengucapkan salam. Dia membalas salam, marhaban bil akhi salih, selamat datang wahai saudara yang saleh, wan nabi saleh. Next. Kemudian saya naik ke lampat, dibukakan, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Dia yang sudah diangkat jadi Rasul. Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ternyata di situ ada Nabi Idris alaihissalam. Saya mengucapkan salam dan membalas salam. Selamat datang saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Next. Kemudian langit yang kelima, siapa ini? Jibril.
siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat menjadi Rasul? Betul. Ternyata di situ ada Nabi Harun alaihissalam. Saya mengucapkan salam. Kata Nabi Harun, marhaban bil akhis salih wal nabi salih. Selamat datang. Nabi saudara yang salih dan Nabi yang salih. Next. Kemudian sampai ke langit yang ke-6. Siapa ini kata penjaga? Malaikat penjaga. Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi Rasul? Betul. Setelah itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Kata dia, marhaban bil akhis salih. Selamat datang wahai Nabi, saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Next. Falamma tajawaztu baka faqila lumai bukika. Ketika saya melewatinya, dia menangis. Apa yang membuat engkau menangis? Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di. Aku menangis karena ada seorang diutus setelah aku. Yadkhulul jannata min ummati akthar. Umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Nabi Musa menangis. Hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya sampai ke langit yang ke-7. Malaikat penjaga bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia yang diangkat jadi Rasul? Betul. Selamat datang. Setelah dibukakan, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mengucapkan salam. Faraddas salam, Nabi Ibrahim membalas dan berkata, marhaban bil ibnis salih. Selamat datang wahai anak yang saleh, wan nabi salih dan nabi yang saleh. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Next. Kemudian saya diangkat ke Al-Baitul Ma'mur. Saya diangkat ke Baitul Ma'mur. Nabi melihat Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kullu yaumin. Yadkhuluhu kulla yaumin. Setiap hari malaikat yang masuk 70,000 malak. 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk, tidak keluar lagi. Terus beribadah, tawaf di atas. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Next. Summa rufi'tu, kemudian saya diangkat, saya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya lihat daun-daunnya seperti kullah. Saya lihat kalau pokok kayu itu ada putih-putihnya seperti kulah. Satu kulah itu 60 cm kulit kambing. Seperti kulah negeri Hajar. Daun-daunnya seperti telinga gajah. Ini adalah Sidratul Muntaha. Hadis Sahih Bukhari. Terus. Lama usribi, ketika aku diperjalankan, syajarah nabaq an yaminil arsh, dia terletak di sebelah kanan arsh. La yatajawazuha ahadun minal malaikah, tidak ada satupun malaikat yang bisa melewatinya. Ini disebutkan dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, imam. Terus wa ghasyaha alwan, kemudian dia ditutupi berwarna-warni. La adri mahiyah, aku melihat ada warna-warni, aku tidak tahu apa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Di dalamnya tali-tali yang berisikan permata, lu'lu'. Permata yang ada di dalam kerang. Kemudian tanahnya terbuat dari kasturi, harum semerbak. Terus. Lalu kemudian aku melihat ada 4 sungai. 2 sungai batin, 2 sungai zahir. Aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Yang batin adalah 2 sungai di surga. Sedangkan yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Furat, sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, sungai Efrat di Irak. Menurut ahli tafsir, maksudnya kedua negeri ini menjadi negeri Muslim. Waktu itu belum Islam. Sungai Nil Mesir dan Efrat adalah Irak.
Islam sampai ke Irak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sampai ke Mesir juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di zaman Nabi belum. Ini isyarat bahwa Islam akan sampai ke sana dan menjadi penghuni surga penduduknya karena bersyahadat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Next. Kemudian saya urijabi, aku naik ke atas zaharat hatta zaharat limustawa asma' hatta zahartu limustawa, sampai aku sampai ke level asma', aku mendengar suara sarifal aqlam. Pena ini kalau dituliskan kan berbunyi. Berbunyi. Sampai aku mendengar suara pena di Lauhil Mahfuz. Ini papan, ini pena, batu tulis kalau digeser berbunyi klik. Sampai aku mendengar suara pena penulis takdir di Lauhil Mahfuz. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Next. Lalu Allah Ta'ala mewajibkan kepada umatku 50 salat. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus. Lalu kemudian aku raja'tu bidzalik. Saya turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ma faradallahu ala ummatik. Apa yang diwajibkan Allah pada umatku? Lalu Nabi menjawab, 50. Kata Nabi Musa, kembali lagi menghadap Allah. Umatmu tak sanggup. La tutiku. Tak sanggup mereka. Faraja'tu wa wada'a syatraha. Lalu di setengah dihilangkan. Saya ketemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, irji'. Kembali lagi. Karena umatmu tak sanggup. Lalu saya datang lagi. Hiya khamsun. Akhirnya diwajibkan 5. Wa hiya khamsun. Khamsun 5. Tapi nilainya khamsun 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Lalu kemudian saya kembali kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, irji'. Dan irji'. Kembali. Kata Nabi SAW. Qad istahyaitu min Rabbi. Aku malu untuk minta keringanan lagi. Cukuplah 5 itu dah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus. Kemudian Nabi turun. Datang Jibril alaihissalam mengajarkan salat. Anna Jibril nazala, Nabi Jibril turun mengajarkan salat. Fasalla Rasulullah summa salla. Nabi Jibril mengajarkan kelima salat itu waktunya dan tata caranya. Fasalla Rasulullah qala bihadza umirtu. Demikianlah aku diajarkan. Hadis ini ada dalam kitab Imam Muwatta Imam Malik. Faqala Umar bin Abdul Aziz, a'lam ma tuhadditsu bihi ya Urwah. Wa inna Jibril huwa alladhi aqama li Rasulullah SAW. Jibril mengajarkan tata cara waktu dan yang semua terkait dengan sholat 5 waktu tersebut. Ini untuk membantah orang yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu itu mutawatir dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Diriwayatkan hadis yang amat sangat banyak. Itulah peristiwa Isra Mi'raj dari A sampai Z. Dari mulai sebelum berangkat sampai Masjidil Aqsa, ke neraka, ke surga, ke Sidratul Muntaha, sampai turun ke bawah, sampai selesai. Terima kasih, mohon maaf, saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Runut dari awal sampai akhir. Jazakallahu khairan katsiran atas penjelasannya. Ustaz, baik, kita langsung masuk karena waktunya terbatas. Kita masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu ya. Tanya jawab, saya persilahkan nanti via fitur raise hand di situ, bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, kita punya program amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti, yaitu program wakaf atas nama orang tua, baik yang masih ada ataupun sudah wafat, untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren Az-Zahra. Nanti Bapak Ibu bisa akses dengan kunjungi sidap.id/uas. sidap.id/uas. Ya, linknya kami bagikan di kolom chat. sidap.id/uas. Ya, di save dulu. Tuh, itu linknya. Silakan.
Baik, kita langsung masuk ke penanya pertama. Saya persilahkan Ibu Suprapti dari Depok. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya tapi nggak sesuai sama temanya. Anak saya kan pengen masuk Gontor ya, karena saya kan di Depok. Anak saya pengennya masuk Gontor yang di Jawa Timur itu. Cuman katanya di sana tes. Kalau semisalkan di sana nggak diterima, kalau yang di daerah sini gitu, Ustadz ada rekomendasi nggak pesantren yang bagus gitu? Itu aja. Di daerah Depok atau Jakarta pesantrennya. Takut salah masukin pesantren Ustadz. Pilih untuk pesantren alumni. Kalau yang Gontor nanti Bang Alvin sharekan ke Ibu dari Ustadz Lukman karena link Gontor ini Ustadz Lukman. Itu sahabat semua yang alumni Gontor itu sahabat-sahabat Ustadz Lukman. Nanti Ustadz Lukman yang sharekan untuk daerah Depok dan sekitarnya, atau kalau bisa semua informasi semua link Gontor supaya di-sharekan di grup supaya yang mau daftar anak untuk 2025 ini nanti ke sahabat-sahabat kita share informasi. Baik, Ustaz. Insyaallah kita fasilitasi, nanti kita coba cari informasinya. Insyaallah. Baik, itu saja Ibu ya pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, berikutnya Ibu Refni Artuti. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya buka dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nurin wa huwa rabbul azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz bisa bicara langsung sama Ustaz. Alhamdulillah. Permintaan saya mohon doanya dari Ustaz. Saya seorang guru ngaji di sebuah kampung Ustaz yang berjuang lillahi ta'ala. Saya mohon doanya dari Ustaz. Saya berharap mudah-mudahan suatu saat nanti diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah untuk bisa pergi umrah ke Mekah bersama Ustaz. Di akhir majelis nanti kita berdoa semua termasuk untuk Ibu. Semua mujahid pejuang-pejuang yang menolong agama Allah. Diberikan Allah kebaikan, semangat, diberikan balasan dunia akhirat, disampaikan ke Baitullah, selalu istiqomah, insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilakan yang Ikhwan, Bapak Ridwan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat. Ketika kita masbuk, mendapati imam sedang ruku, tapi pas kita takbiratul ihram terus mau mau ruku, imamnya keburu bangkit dari ruku. Apakah kita lanjut ruku atau ikut i'tidal? Terus mohon maaf, yang kedua tentang zakat, apakah bolehkah kita mengeluarkan zakat saja gitu tanpa mengeluarkan pajak ke pemerintah? Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam ruku, kita takbiratul ihram, 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal, pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Baru ruku. Allahu Akbar. Kalau dia udah bangkit, maka kita takbiratul ihram, kita i'tidal. Kita tegak. Ikut dia sujud, duduk antara sujud, sujud tegak lagi tapi tidak terhitung 1 rakaat. Jangan karena sudah tegak lalu kita tegak-tegak nunggu dia berdiri, enggak, ikut aja. Apa yang dilakukan imam ikut. Imam sedang i'tidal, ikut i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Imam duduk, ikut duduk. Tapi yang terhitung 1 rakaat kalau dapat ruku. Tentang masalah zakat, bayarkan zakat. Tidak membayar zakat hukumannya jelas tadi. Adapun masalah pajak, pajak hukum negara. Antum kalau tidak bayar pajak, antum akan didatangi pegawai petugas pajak. Saya hanya bicara masalah agama. Masalah pajak, tanya pegawai pajak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ridwan. Mudah-mudahan terjawab Bapak ya. Sama, terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, kita sampai 9:05 ya. Saya persilakan berikutnya Ibu Nur Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktunya. Masalah zakat juga Pak Ustadz. Zakat bulan gaji gitu, gaji bulanan gitu Ustadz. Seandainya masih ada utang piutang atau apa harus dizakatkan juga atau gimana caranya Ustadz? Zakat mal lah gitu. Zakat mal jadinya kan zakat gaji misalnya kita punya gaji sawit atau gaji bulanan kantor gitu ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Wajib juga itu Ustaz. Baik. Zakat dikeluarkan 2,5% dari bruto kotor sebelum potong uang listrik, uang air, uang sekolah anak, uang belanja, keluarkan dulu 2,5% zakat. Gaji, duit sawit, duit karet, duit tunjangan, SPPD, gabung semua. Kalau dalam 1 bulan itu dapat 10 juta, keluarkan 250.000. Dah selesai. Habis. Keluarkan tiap bulan. Itu Pak, ada yang nanya Ustazah katanya dikumpulkan seberat 85 gram emas setiap sampai 1 tahun gitu, gimana Ustaz maksudnya? 85 gram Baru dizakat. 85 gram adalah nisab. 85 gram kali 1 juta, 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. 85 juta bagi 12 sama dengan 7 juta sekian. Tadi saya 7 juta sekian. Jadi itu kalau dia keluarkan tiap bulan. Kalau dia keluarkan tiap bulan, kumpulkan semua total pendapatan, dikeluarkan 2,5%. Udah, selesai udah. Lalu kemudian ibu ada tabungan. Ada tabungan. Kapan dia mencapai 85 gram? Kapan tabungan ini mencapai 85 gram? 85 gram 85 gram 85 juta. Misalnya
1 Rajab kemarin, 1 Rajab tabungan ibu mencapai 85 juta. 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1446. 1 Rajab tahun depan 1447, ibu tengok tabungan ibu. Kalau tabungannya di atas 85, ibu wajib kena 2,5%. Kalau ternyata di bawah 85, ibu tidak wajib zakat simpanan, zakat tabungan. Ternyata setelah ibu cek, tabungan ibu 50 juta. Tidak wajib. Kalau bagi kita ini yang bekerja tuh wajib mengeluarkan juga ya Ustaz zakatnya. Zakat apa nih? Penghasilan itu. Uang gaji, uang tunjangan, uang SPPD, uang bonus, uang sawit, uang karet, uang semua, gabungkan semua tiap bulan, keluarkan 2,5%. Udah digabungkan gitu ya. Keluarkan 2,5%. Setelah keluar 2,5%, baru ibu keluarkan untuk uang sekolah anak, uang listrik, uang kredit motor, uang ini udah habis semua. Ibu punya tabungan. Tabungan ibu pantau. Ketika tabungan ibu mencapai 85 gram emas, 85 juta, catat kapan dia mencapai 85 juta. Ternyata mencapai 85 juta tanggal 1 Rajab. Atau 1 Ramadan lah mudahnya, 1 Ramadan. 1 Ramadan nanti. 1 Ramadan. Nah, maka ibu sudah wajib sampai 1 Ramadan tahun depan, 1 Ramadan 1447, tengok lagi. Kalau dia di atas 85, keluarkan 2,5%. Kalau dia tidak mencapai 85, maka tidak wajib. Karena dia tidak mencapai nisab. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ada dua syarat tadi. Pertama adalah nisab, kemudian haul, Ustaz ya. Nisab 85 gram emas, kemudian haulnya adalah 1 tahun. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir. Kami persilahkan berikutnya Ibu Ba'inah Rohani. Silakan Ibu. Mic-nya dibuka dulu. Bisa? Mic-nya dibuka dulu. Bisa? Kalau nggak bisa, saya hitung 3. Saya ganti yang lain. Saya sudah persilahkan untuk buka. Setujui saja di situ. Nah. Sudah? Bisa? Oke. Terkendala, kita ganti yang lain. Ibu Humairah dari Pekanbaru. Mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih alhamdulillah untuk kesempatan bertanyanya. Pertanyaannya itu Ustadz, apa hukum bertabaruk dan apakah masih ada atsar Nabi Muhammad itu pada zaman sekarang ini? Dan untuk pertanyaan keduanya terkait Baitullah kemarin itu gimana ya Ustadz untuk hukum sholat melihat Ka'bah gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabarruk diambil dari kata tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Dari barokah, mengalap barokah, mengambil barokah. Khalid bin Walid sahabat Nabi mencari-cari pecinya. Kemana peci saya? Kata sahabatnya, kenapa kamu sibuk nyari peci? Banyak jual peci di pasar. Kata dia bukan masalah peci. Di dalam peci itu ada rambut Nabi. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi tabarruk, mengambil barokah dari rambut Nabi. Riwayat kedua, ada tempat air minum Nabi dia dari kulit kambing, namanya kirbah. Kulit kambing tuh dijahit, tuh tempat air minum. Ketika Nabi meninggal, kulit kambing itu diwarisi oleh Asma binti Abi Bakar. Asma saudara perempuan Aisyah. Kalau anaknya sakit, dituangnya air ke dalam kirbah itu, minum dari bekas air minum Nabi. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi mengambil barakah. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki, mengusapkan tangannya ke mimbar Nabi. Mimbar bekas tapak kaki Nabi. Lalu mencium telapak tangan bekas memegang mimbar itu. Karena mengambil barokah dari bekas tapak kaki Nabi SAW. Riwayat ketiga, Imam As-Subki dari Mesir datang ke Damaskus, Suriah, ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah untuk mencari Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi sudah meninggal. Lalu dia bertanya, mana tempat Nawawi mengajar? Ditunjukkanlah, ini tempat Imam Nawawi mengajar. Lalu Imam Subuki menempelkan pipinya di bekas tapak kaki Imam Nawawi. Mana bekas tapak kaki Nawawi? Sini. Ditempelkannya pipinya ke bekas tapak kaki Imam Nawawi. Riwayat-riwayat yang saya sebutkan ini sahih, menunjukkan bahwa sahabat mengambil barokah dari Nabi, bekas minum Nabi, bekas tapak kaki Nabi, rambut Nabi, dan ulama mengambil barokah dari sesama ulama. Imam Subuki ahli fikih dari Mesir mengambil barokah dari bekas tapak kaki Imam An-Nawawi. Sama-sama mazhab Syafi'i. Artinya tabarruk adalah semua ahlu sunnah wal jamaah mengakui tabarruk. Mengambil barokah. Dua, apakah masih ada bekas Nabi sekarang? Kalau ada orang sekarang mengasih tahu ke saya, Ustadz Somad, ini adalah kirbah bekas tempat air minum Nabi kulit. Saya mesti tahu silsilahnya dari mana. Mana sanadnya. Kalau saya tahu, saya percaya. Kalau hanya katanya saya tak percaya. Tapi kalau dia bisa mendatangkannya, ini dari ayah saya dari gurunya, dari gurunya dia terima, saya percaya. Begitu juga dengan riwayat hadis. Yang ketiga tentang sholat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Jadi memandang Ka'bah adalah ibadah. Imam Masjidil Haram sholat memandang Ka'bah. Karena kebetulan dia pas di depan Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, kita memandang Ka'bah. Tapi kalau dia mau melihat tempat sujud, ini bukan masalah wajib. Bukan masalah wajib. Ini masalah mendapatkan keutamaan. Keutamaan memandang kepada Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Humairah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan dengan pertanyaan dari Bu Humairah tadi, insya Allah kita cukupkan dulu majelis di sesi tanya jawab ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah
bertanya tapi belum dapat kesempatan, insya Allah mudah-mudahan di pekan berikutnya dalam majelis yang sama kita akan diskusi lagi, bertanya lagi bersama guru kita, Ustaz Abdul Somad. Baik, terakhir mungkin dari Tuan Guru ada closing statement atau kalimat penutup. Saya persilakan sekaligus. Saya sengaja menceritakan hadis-hadis, riwayat-riwayat dari A sampai Z tentang Isra Mi'raj karena pasti dalam bulan ini nanti banyak ceramah, banyak kajian di masjid, di lingkungan, di kantor yang motong. Ada yang dia potong potongan ini, potongan ini. Nah, jadi saya sampaikan utuh supaya jamaah nanti begitu mendengar Isra Mi'raj, oh ini yang disampaikan Ustaz Somad kemarin. Oh berarti dia ambil yang ini. Oh ini berarti dia ambil. Dia seperti puzzle gajah, ada ekornya, ada kakinya, ada kepalanya, ada belalainya. Nah, ada waktu ceramah itu karena waktu nggak cukup, maka Ustadz memotong. Hanya saya mau jamaah nih paham. Oh ini berarti potongannya. Bahannya udah ada dari A sampai Z sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat acara peringatan Maulid Nabi di masjid, di surau, di langgar, di musola. Karena ini wasilah untuk silaturahim, ngumpul, ngobrol. Undang Ustadz ceramah, sampaikan beberapa hadis keilmuan. Ambil iktibar pelajaran, analisa data, kaitkan antara apa yang ada dalam hadis Isra Mi'raj itu dengan konteks kekinian. Sehingga kita tidak dibawa mundur 14 abad, tapi juga kita tidak ngomong ngalor ngidul. Keterkaitan antara hadis-hadis dengan kontekstual yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Al-Haziniyah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafarta, ampunkan segala dosa-dosa kami. Wala dainan illa qadaita, ampunkan segala silap salah dosa kami, tutupi aib kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Waftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Warzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Barakallahu fikum. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik. Ada apa-apa sampaikan ke Bang Alvin, kita jawab dalam bentuk voicemail dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kami yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi kita bisa paham, mengerti, bisa mengamalkan, dan insya Allah bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tapi saya nggak janji ya. Karena berulang kali Ustadz menyampaikan untuk kalau ada pertanyaan dikirim ke Ana. Kadang Ustadz betul-betul kesibukannya luar biasa. Jadi ada jadwal di rumah itu hari Ahad ya. Ahad, Minggu, Senin, Selasa. Nah beliau terus Rabu biasanya, Rabu itu pun udah kemana-mana. Nah kami sudah safar. Jadi kadang chat aja nggak dibalas tuh. Ya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin ngechat untuk titip pertanyaan tapi tidak terjawab ya. Ya yang paling efisien, yang paling efektif tuh lewat Zoom ini. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa dijawab lewat majelis ini, lewat Zoom ini. Kalau nomor saya di sini ya, ini saya ikhtiarkan, saya usahakan. 816-4936-2525. Ini nggak janji. PDF-nya saya sedang berdiskusi dengan tim internal begitu ya, terutama yang paham dengan bahasa Arab. Saya yakin kalau saya share dengan bahasa Arab
Bapak Ibu nggak akan paham yang belum mengerti bahasa Arab gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terjemahkan, kita edit lagi dengan visual yang lebih mudah untuk difahami gitu ya. Baru nanti kita share biar pengetahuannya bisa difahami, di-download ya secara utuh. Kalau dengan bahasa Arab saya takutnya menerka-nerka gitu. Ya nanti kita bagikan insyaallah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi yang sudah berkenan menyimak materi pada malam hari ini. Terakhir, saya izin putarkan video progres wakaf pembangunan kelas. Bapak Ibu, linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Ini bagi Bapak Ibu yang pengen cerdas beramal, ya 100.000 berapapun itu, 10.000 bisa. Ya, nanti dialokasikan betul-betul murni 100% untuk pembangunan di situ. Insya Allah selama digunakan untuk bersujud, baca doa, baca Quran, sholat, dan lain sebagainya, mengalir pahalanya pada siapapun yang ikut mensupport. Ya, linknya kami sudah bagikan sidak.id/UAS. Ya, kalau infak itu ketika selesai nasinya dimakan, kemudian selesai jadi energi, selesai juga pahalanya. Tapi kalau bentuknya wakaf amal jariyah, sodakoh jariyah, jadi wakaf itu sodakoh jariyah, ketika masih utuh ya bendanya, barangnya, kita sudah wafat, sebagaimana Nabi pernah bersabda bahwa idza matal insanu in qata'a anhu amaluh, kalau manusia meninggal dunia putus semua amalnya kecuali 3 hal, illa min salasatin, shadaqatun jariyah yang pertama, sedekah jariyah wakaf bentuknya, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai pengajar, itu motivasinya pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, maka insya Allah nanti ketika meninggal dunia itu juga pahalanya terus mengalir. Dan terakhir adalah awaladin solih, yaitu anak solih yang yad'ulah, terus mendoakan. Nah, 3 hal itu saja yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Nah, salah satunya peluang itu bisa didapatkan dengan kita berwakaf di sini, wakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Bapak Ibu belum sempat berbakti kepada orang tua, bisa tunaikan juga lewat program ini, wakaf atas nama orang tua. Silakan diklik linknya sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Ini kalau secara tampilan nanti bentuknya kayak gini Bapak ya. Nah, saya jadi share screen. Alhamdulillah sudah terhimpun 228 juta. Tiap bulan kita update terus progres pembangunannya. Kalau Bapak Ibu berminat pengen berwakaf, bisa di sini dari nominal Rp10.000 ya, bisa dari Rp10.000 ya, dan sampai tak terbatas berapapun nominalnya kita salurkan insyaallah. Berminat langsung klik, misalnya saya pilih 50.000. Metode pembayaran juga banyak ya, bisa dipilih. Cuma sayangnya belum kita masih umpatkan yang BSI ini terkendala. Ya, BSI tidak bisa. Jadi beberapa bank-bank yang lain pakai GoPay juga bisa, QRIS juga bisa. Masukin nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan doa Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diaminkan oleh santri-santri di Pondok Pesantren Az-Zahra yang diasuh oleh istri beliau, yaitu Ustazah Fatimah Zahra. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nanti untuk para donatur bisa dapat update di sini terkait penyalurannya. Ya, donatur-donaturnya juga akan tertulis di sini. Insya Allah, Bapak Yarani Skoto 1 menit yang lalu 100.000. Ibu Mariamah jazakumullah khairan kasiran. Saya turut mendoakan juga jarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Terima kasih yang sudah berwakaf. Mudah-mudahan wakaf ini Allah terima sebagai amal jariyah, mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu, untuk kedua orang tua, dan menjadi wasilah penembus dosa juga. Dan semoga harta yang masih tersisa Allah berkahi, lipat gandakan makin banyak, sehingga bisa terus berbuat baik, berbagi dengan yang lain. Dan semoga menjadi wasilah Allah bersihkan, sucikan dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Terima kasih
Kalau Bapak Ibu bingung caranya, silakan hubungin Kak Juli ya, atau admin-admin yang lain, admin Sidak tentunya, atau admin Masjid Ismu Yahya, silakan dihubungin, nanti dibantu. Terima kasih, saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, pasti datang dari kekhilafan saya pribadi. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan ya, belajar lagi bersama Tuan Guru. Pak, siap puasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.